Ini udah sebulan nih, bisa aja 2 bulan, bisa aja 3 bulan, dan amit-amit ya jangan sampai berkepanjangan lah. Ya udahlah, kerja pakai piyamah aja nggak apa-apa, pakai boxer aja nggak apa-apa. Hello guys, welcome back to my video. Baik lagi dengan gue Julius. Gue adalah seorang psikolog yang suka bermain dengan make up. Nah, di video ini gue pengen kasih tips ke lo orang semua, tips yang praktis, tips yang ringan, tips yang nggak perlu gimana-gimana banget untuk menghadapi atau beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama masa pandemi atau masa krisis yang terjadi sekarang ini, terutama menyangkut dengan pekerjaan. Oke guys, jadi saat ini udah memasuki minggu keempat dari awal himbauan pemerintah untuk kalian lebih sering berada di dalam rumah ya. Jadinya banyak banget dalam kondisi-kondisi force majeure, atau force majeure itu artinya adalah kondisi-kondisi yang memang tidak bisa kita hindari akan terjadi gitu, kayak misalkan musibah, bencana, dan kondisi seperti ini. Banyak banget pasti perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan kalian yang signifikan terjadi gitu loh. Terutama dalam hal ini, dalam video ini gue akan bahas tentang kerjaan dan pola kerja, ritme kerja, dan sebagainya. Pokoknya tentang kerjaan lah. Oke, jadi mungkin mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus menghadapi perubahan itu. Ya nggak? Bener kan? Ya, itu kan terjadi secara mendadak gitu ya. Mau ngomong, siap nggak siap, kita harus menghadapi. Mungkin dari kalian udah ada yang ditugaskan untuk work from home secara full time, atau beberapa dari kalian masih ada yang shifting gitu. Shifting dalam arti hari ini ke kantor, besoknya di rumah, hari ini ke kantor, besoknya di rumah, dan sebagainya. Nah, dengan ada perubahan-perubahan itu yang merupakan perubahan yang besar ya menurut gue ya, dan itu butuh waktu dan butuh usaha untuk kita untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Nggak selamanya mikir work from home itu enak loh. Mungkin dari kalian yang mikir, oh asik nih work from home, bisa di rumah terus, bisa goler-goleran, bisa kerjanya lebih santai, dan sebagainya. Nggak selamanya kayak gitu. Banyak banget perubahan-perubahan atau banyak banget hal-hal yang perlu di-adjust atau diubah atau disesuaikan dengan rutinitas kita saat ini. Selain itu kan kalian yang work from home atau worknya secara shifting butuh juga disiplin diri untuk kayak menguatkan diri gitu loh, untuk kayak bisa, ya udah gue pengen kerja nih, gue harus selesai kerjaan ini gitu. Karena banyak banget nih gangguannya ternyata dari kerjaan di rumah. Ya ada kasur lah, ada TV lah, banyak hiburan-hiburan yang sifatnya private atau pribadi yang mungkin kalian gak bisa dapat waktu kalian kerja di kantor, dan ini saatnya untuk seneng-seneng. Nah, itu kan banyak banget nih gangguan-gangguan yang bisa menghambat pekerjaan lu. Pada akhirnya lu orang jadi kerjanya jadi nggak beres gitu. Dan juga butuh fleksibilitas dari kita sendiri, karena tadi kita juga tetap harus mikir rumah dan kita tetap juga harus bekerja dengan baik. Makanya nih di sini gue akan kasih tips-tips bagaimana caranya kalian bisa lebih gampang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pekerjaan ini. Perubahan dalam arti perubahan ritme dan pola kerja saat ini terjadi. Langsung aja ke tipsnya. Yang pertama adalah siapkan tempat atau space sendiri buat kalian bekerja ya. Oke, jadi kalau misalkan nggak ada tempat, nggak ada ruangan, ya udah siapkan space sendiri di mana kayak gitu. Yang penting sebisa mungkin hindari bekerja di kamar tidur atau di tempat-tempat yang memang itu nyaman buat kalian. Nyaman dalam arti itu jadi buat tempat pelepas stres, atau tempat yang kalian bisa nyaman, tempat yang sanctuary lah buat kalian. Sanctuary itu kayak holy place-nya kalian gitu loh pokoknya. Nah, sebisa mungkin hindari bekerja di tempat-tempat sanctuary itu, oke? Kenapa? Pertama nih alasannya, kalau pertama-tama sih oke lah. Kalau pertama-tama kalian coba kerja di tempat tidur, atmosfernya yang terbiasa saat itu adalah ya tempat tidur kan biasa tempat kalian untuk tidur ya. Jadi atmosfer tempat kalian untuk tidur itu terbawa ke dalam pekerjaan. Jadi kalian akan mudah ngantuk, mudah nggak semangat, mudah pengen yang kaum rebahan, dan mudah untuk males-malesan gitu jadinya. Nah, itu sih ya udahlah ya, oke-oke aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu nih kondisi ini tuh kapan berakhirnya, ini udah sebulan nih, bisa aja 2 bulan, bisa aja 3 bulan, dan amit-amit ya jangan sampai berkepanjangan lah, semoga cepat selesai juga. Tapi kalau misalkan itu terjadi secara berkepanjangan, berbulan-bulan, sampai 2 bulan, 3 bulan, nah fungsi tempat tidur atau fungsi sanctuary kalian tuh jadi berpindah. Kalian mungkin jadi terbiasa untuk bekerja di tempat tidur, jadinya suasana yang tadinya nyaman, suasana yang tadinya pengen tidur-tiduran, suasana yang tadinya pengen lebah-lebahan, pengen melupakan semuanya, pengen menghabiskan waktu malam di situ gitu, pengen relieve stress di situ, jadinya terkontaminasi dengan atmosfer pekerjaan kalian. Jadinya mungkin kalian akan lebih
mudah stres, lebih gampang kepikiran kerjaan karena ya kalian terbiasa untuk bekerja di tempat tidur atau bekerja di tempat yang jadi sanctuary kalian. Bahkan pada akhirnya sulit untuk tidur di malam hari karena ya fungsinya udah ganti nih dari tadinya tempat tidur jadi tempat untuk bekerja gitu. Tips nomor 2 dari gua adalah kalian tetap harus dress up. Pokoknya harus mandi dulu, harus pakai baju yang pantas, yang senonoh, yang sepantasnya lah pokoknya, dan walaupun nggak harus formal-formal banget, at least casual formal atau semi-formal it's okay gitu. Dan kalau kalian mau, kalian juga bisa make up, bisa dandan. Nah, kalau misalkan dandan, make up, gue udah bikinin looknya untuk WFH, work from home itu kayak gimana, bisa dicek aja di link yang ada di sini. Kemudian juga, kalian tetap harus profesional kelihatannya. Kenapa kalian harus dress up? Pasti kalau kerja dari rumah tuh banyak banget godaan atau banyak banget keinginan. Ya udahlah kerja pakai piyamah aja nggak apa-apa, pakai boxer aja nggak apa-apa, pakai celana pendek, pakai tank top aja nggak apa-apa, baju rumahan aja nggak apa-apa. Ya pasti banyak banget keinginan untuk itu. Gue bisa paham hal itu ya karena ya di rumah ya nyaman, PW gitu loh. Jadinya kalian ada keinginan untuk pakai pakaian tersebut. Tapi kenapa gue sarankan untuk dress up? Karena pertama untuk menjaga profesionalitas kalian. Tentu aja ketika kerja dari rumah pasti akan ada meeting call, conference call, dan sebagainya. Kalau misalkan berhubungan dengan klien atau dengan customer gitu, itu juga pasti akan ada call-callan lah ibaratnya. Nah itu profesionalitas kalian dilihat dari situ, dari cara kalian berpakaian dulu. Yang kedua, dengan dress up itu akan memboost semangat kalian atau meningkatkan semangat kalian untuk bekerja dengan baik. Nah, kalau misalkan lu orang pakai piyama doang atau pakai boxer doang, pakai tank top doang gitu selama bekerja, kalian akan menganggap secara tidak sadar menganggap pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang santai. Pada akhirnya ya hawa-hawa untuk goleran, hawa-hawa untuk santai-santai itu akan lebih besar daripada hawa-hawa kalian untuk bekerja. Jadi, gue sarankan untuk tetap dress up selama work from home. Selain itu, dengan dress up juga kalau misalkan kerja di rumah gitu, kalian tetap menjaga rutinitas kalian gitu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya ketika kalian udah balik ke kantor, ketika pandemi ini udah beres, ketika udah mulai dikurangin work from home-nya dan udah lebih sering ke kantor, itu kalian nggak kaget gitu. Karena kan biasanya kalau misalkan ke kantor ya bangun pagi, terus mandi, siap-siap, pakai baju yang bagus, pakai baju yang formal, kemudian dan sebagainya baru ke kantor. Nah, kalau misalkan kalian selama kerja di rumah itu cuma pakai piyama dan sebagainya, nanti ketika kalian udah balik ke kantor itu akan menjadi tantangan berat dan harus adjust lagi, harus menyesuaikan diri lagi, jadi PR double menyesuaikan dirinya. Kayak gitu. Tips nomor 3 yang gak kalah pentingnya ini juga adalah tetapkan boundaries atau batasan-batasan dengan anggota keluarga lainnya. Nah, ini tuh sangat repot banget, apalagi buat kalian yang mungkin udah ibu-ibu, yang punya suami juga lagi work from home dan punya anak juga. Jadi kayak misalkan kalian lagi kerja, anak-anak bisa ngegangguin kalian gitu. Makanya di sini penting banget untuk tetapkan boundaries. Gimana caranya? Dengan mengkomunikasikan bahwa misalnya ke orang tua kalian misalnya, kalau misalkan jam segini sampai jam segini tolong jangan diganggu dulu karena ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Mungkin ke anak-anak kalian juga seperti itu. Tolong kalau misalkan dari jam segini sampai jam segini, mama jangan ketok-ketok dulu ya pintu di sini, kamu jangan masuk-masuk dulu, jangan teriak-teriak dulu di pintu di sini gitu. Nah, karena mama ada kerjaan nih yang harus mama selesaikan, nanti setelah itu baru balik lagi main ke sama anak-anak kayak gitu. Set boundaries itu atau batasan-batasan itu penting banget kalau menurut gue untuk kalian-kalian yang memang kerja di rumah, apalagi kalian-kalian yang udah memiliki keluarga gitu. Kenapa? Kalau misalkan kerja di kantor, kita kan udah meninggalkan urusan rumah dengan orang-orang rumah ibaratnya gitu. Tapi kalau misalkan kita kerja di rumah, jadi batasan antara kerjaan, batasan antara kantor, dan batasan antara urusan rumah tuh jadi ngeblend gitu, jadi blur semuanya. Jadinya bisa aja ya kalau misalkan kalian nggak menetapkan boundaries, kalian akan jadi kayak kewalahan sendiri ya. Misalkan si bosnya lagi ngasih tugas apa, tahu-tahu anak kalian lagi ngapain gitu, itu kan bentrok gitu. Kayak jadinya langsung kewalahan dan langsung bingung untuk memanage tugas-tugas kalian, untuk memanage apa yang harus kalian kerjakan duluan dan sebagainya. Makanya penting banget untuk menciptakan boundaries antara pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor yang harus diselesaikan di work from home itu. Kalau bisa bagi-bagi tugas dengan suami atau dengan istri atau dengan pasangan kalian atau dengan orang tua kalian agar supaya kerjaan-kerjaan di rumah juga tidak terbengkalai atau tetap bisa dikerjakan dengan baik. Tips keempat dari gue adalah tetap buat target kapan kalian harus menyelesaikan pekerjaan itu.
Oke, dengan kondisi yang kayak gini, dengan yang chat secara virtual, dengan pengawasan yang virtual, pengawasan tuh tidak akan seefektif daripada kalau misalkan kalian di kantor. Atasan-atasan kalian akan lebih mudah mengawasi kalian ketika kalian berada di kantor daripada secara online ya. Jadi kalian harus punya disiplin diri yang lebih tinggi. Diri kalian tuh harus mendorong rasa disiplin dan rasa keinginan kalian, komitmen kalian untuk bekerja, menyelesaikan pekerjaan itu harus lebih baik gitu, lebih tinggi. Karena nggak ada lagi nih orang yang ngawasin gitu, ibaratnya. Nah, kenapa harus bikin target? Karena kalau kalian nggak bikin target, kalian akan mudah banget terjerumus ke dalam setan-setan kebodohan, setan-setan kemalasan, setan-setan goleran. Itu akan gampang banget terjerumus ke dalam itu. Sehingga kerjaan kalian nggak kelar-kelar, dan yang ada kalian malah dimarahin takutnya nih jadinya. Siapkan target kalian, tetap punya target. Misalkan, yaudah bos gue ngasih waktu 3 hari, tapi kayaknya gue bisa selesaiin ini dalam waktu 2 hari deh. Yaudah nanti tetap di hari ketiga tetap harus gue kirim, tapi gue harus selesaiin di hari kedua. Kayak gitu loh. Dengan ada target itu kalian jadi akan lebih mudah untuk hidup, lebih mudah untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan kalian, walaupun pekerjaan kantor ataupun pekerjaan rumah jadi lebih baik. Ibaratnya kayak gitu. Tips nomor 5 atau tips yang terakhir dari gue adalah kalian tetap harus ingat breaks atau istirahat. Meskipun kalian di rumah sendiri, jangan punya anggapan bahwa ya udah deh makannya nanti aja kalau udah selesai nih jam 2 gitu. Jadi kalian force terus kerjaan kalian dari jam 7 sampai jam 2 gitu, kalian nggak istirahat, kalian selesain. Yang ada nanti yang ada nanti sakit. Kayak gitu, jangan kayak gitu. Tetap harus ingat breaks, tetap kalian harus ingat makan, tetap kalian harus melakukan hal-hal lain gitu kalau misalkan lagi breaks yang kalian bisa lakukan. Tetap kalian harus cari hiburan dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya nggak stres, supaya nggak bosen juga ketika kalian melakukan work from home. Nah, itu tadi tips-tips dari gua sebagai seorang psikolog untuk lulu orang yang perlu untuk menyesuaikan diri atau perlu beradaptasi lagi dengan perubahan ritme atau pola kerja yang selama ini dirasakan akibat adanya pandemi seperti ini. Yang pertama apa tadi? Siapkan ruang sendiri. Yang kedua itu tetap dress up atau tetap pakai baju yang baik, tetap dandan yang baik gitu ibaratnya. Yang ketiga, set boundaries atau terapkan batasan-batasan dengan orang-orang, anggota-anggota keluarga lain. Yang keempat, tetap harus set goals atau punya target. Dan yang kelima, jangan lupa istirahat. Nah, semoga dengan kelima tips ini bisa membantu kalian untuk nggak terlalu kaget nih, untuk bisa mengubah kebiasaan dari tadinya kerja di kantor jadi kerja di rumah. Dan semoga juga dengan tips-tips gue kali ini membuat kalian juga nggak akan kaget nantinya ketika kalian harus udah langsung balik ke kantor lagi gitu. Ketika pandemi ini berakhir kan tetap harus ke kantor lagi, harus balik lagi ke rutinitas semula gitu, supaya kalian nggak kaget dengan hal ini. Nah, gimana nih tips-tips dari gue? Bisa dilakukan ya? Simple banget kan ya tips-tips yang gue kasih. Nah, kalau misalkan kalian punya ide lain, punya tips-tips lain yang mungkin bisa membantu teman-teman semua untuk bisa beradaptasi dari perubahan-perubahan ini, boleh dong tolong tinggalkan di kolom komentar bawah, nanti gue akan komentar dan semoga orang-orang yang nonton video ini juga bisa terbantu dengan komentar kalian. Oke, jadi sekian dulu untuk video gue kali ini. Thank you banget bagi yang udah nonton video gue sampai habis, dan kalau misalkan kalian merasa video gue bermanfaat, silahkan di-share aja ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan kalian suka dengan video gue, silahkan klik like. Kalau nggak suka, di thumbs down aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada diskusi, kritik, komentar, saran, opini, atau apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe ke channel gue, karena gue akan upload setiap hari Selasa dan hari Jumat, jam 18.30. Untuk hari Selasa, untuk segmen-segmen yang berbau psikologi kayak gini lah. Dan hari Jumat untuk segmen-segmen khusus make up. Dan satu lagi, jangan lupa di follow di Instagram gue di @yosteve, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!